Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah panjenengan merasa hidupmu seperti diatur oleh kekuatan yang tak terlihat? Setiap kali panjenengan hampir menyerah, tiba-tiba ada pertolongan datang dari arah yang tak disangka. Atau mungkin panjenengan sering merasa seolah hidupmu ini bukan milikmu sendiri. Ada tangan halus yang menuntun langkahmu, membawa kamu ke tempat-tempat dan pertemuan yang seakan sudah digariskan jauh sebelum kamu dilahirkan. Jika panjenengan sering merasakan hal itu, besar kemungkinan kamu adalah salah satu dari mereka yang lahir di Weton Pon. Dalam perhitungan Jawa, pon bukan sekadar pasaran, tapi simbol keseimbangan antara bumi dan langit, antara keteguhan dan kehalusan, antara ujian dan keberkahan. Orang yang lahir di Weton ini sering digambarkan sebagai jiwa tua. Mereka yang membawa misi besar dari kehidupan sebelumnya, namun harus lebih dulu melewati jalan panjang penuh cobaan untuk sampai pada cahaya. Weton Pon ibarat biji pohon yang ditanam di tanah paling keras. Ia tak bisa tumbuh cepat, tapi ketika sudah menembus tanah dan muncul ke permukaan, batangnya akan kokoh dan akarnya tak tergoyahkan. Begitulah gambaran hidup orang Pon. Di masa muda, mereka sering diuji dalam hal rezeki, hubungan maupun kesehatan. Namun semua itu bukan kutukan, melainkan pembentukan jiwa agar mereka pantas menerima takdir besar yang telah disiapkan. Banyak leluhur Jawa percaya, Pon adalah weton yang memikul energi bumi dan cahaya leluhur. Karena itu mereka sering tampak tenang, sabar dan bijaksana meski hidupnya tak mudah. Di balik ketenangan wajahnya, tersimpan lautan pengalaman dan luka yang membentuk kebijaksanaan. Tak heran, banyak orang Pon yang kelak menjadi tempat bernaung bagi orang lain menjadi penenang, penasehat, atau bahkan pemimpin yang disegani tanpa harus berkuasa. Namun perjalanan menuju titik itu tidaklah singkat. Orang Pon sering menghadapi banyak rintangan, batin yang membuat mereka hampir kehilangan arah. Ada masa ketika mereka merasa ditinggalkan, disalahpahami, bahkan dihina oleh orang-orang terdekat. Mereka mungkin pernah gagal berkali-kali dalam usaha, kehilangan seseorang yang dicintai, atau mengalami masa-masa gelap yang panjang. Tapi di saat semua orang menjauh, mereka justru menemukan makna sejati kesabaran dan keikhlasan. Dari sanalah kekuatan spiritual mereka tumbuh, tenang tapi menggetarkan, lembut tapi berpengaruh. Para sesepuh Jawa mengatakan, wong Pon iku wong sing dipilih kanggo ngerasa kake rasa urip luwih disik, sadurunge kaparingan kamulyan. Artinya, orang Pon dipilih untuk lebih dulu merasakan pahitnya kehidupan sebelum akhirnya diberi kemuliaan, karena hanya jiwa yang teruji yang pantas diangkat derajatnya. Dan memang, jika kita menelusuri kisah hidup para tokoh besar atau orang bijak di masa lampau, banyak di antaranya lahir di Weton Pon. Setiap kali panjenengan berusaha keras, hasilnya selalu tertunda. Mereka bukan orang yang cepat kaya, tapi ketika waktunya tiba, langit seolah membuka jalan, membawa mereka naik ke puncak yang tak pernah mereka bayangkan. Dalam ilmu primbon, Pon juga dianggap memiliki getaran pangruwating laku, kekuatan yang memurnikan segala. Kesulitan menjadi pelajaran, karena itulah orang Pon tidak boleh putus asa. Semakin keras ujian datang, semakin dekat pula mereka dengan pintu keberkahan. Sahabatku, jangan pernah menilai hidupmu dari seberapa cepat kamu berhasil. Karena bagi mereka yang lahir di bawah cahaya Pon, keberhasilan bukanlah hadiah instan, melainkan buah dari keteguhan jiwa yang ditempa waktu. Setiap air mata yang jatuh, setiap keringat yang menetes, semua menjadi persembahan suci yang kelak akan dibalas dengan kemuliaan yang tak ternilai. Inilah misteri besar Weton Pon, hidup penuh ujian, tapi berujung pada takdir naik derajat. Dan dalam kisah ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang orang-orang Pon dari masa gelap menuju terang. Bagaimana mereka menanggung ujian batin, bertemu dengan energi leluhur, membangkitkan aura mistisnya, hingga akhirnya diangkat derajatnya oleh kekuatan semesta. Semuanya akan kita ungkap satu persatu. Dalam kisah spiritual penuh makna yang akan membuka matamu tentang rahasia kehidupan di balik Weton Pon
Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas kisah nyata Weton Pon. Siap, mari lanjut. Sejak awal kelahirannya, orang yang lahir di Weton Pon seringkali membawa energi berat, bukan karena mereka sial, tetapi karena Ruh Pon dipercaya memikul misi besar dari leluhur. Dalam perhitungan Jawa, Pon merupakan simbol bumi dan keseimbangan, tetapi juga menyimpan daya tarik spiritual yang kuat. Anak Pon sering lahir di keluarga sederhana, kadang dalam keadaan serba kekurangan. Hidupnya penuh perubahan, kadang naik, kadang jatuh, namun selalu membawa makna di setiap langkah. Sejak kecil, banyak dari mereka sudah memperlihatkan kepekaan batin yang tinggi. Mereka mudah merasakan energi gaib, perubahan suasana, bahkan mampu membaca niat orang lain hanya dari tatapan. Namun kepekaan itu juga menjadi beban. Seringkali mereka merasa lelah tanpa sebab, gelisah tanpa alasan, dan terseret ke dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam primbon kuno, hal ini disebut beban pamomong, yaitu tanda bahwa roh leluhur turut menjaga sekaligus menguji jiwa mereka agar menjadi kuat dan dewasa secara spiritual. Pon juga dikenal sebagai weton yang menggendong rejeki lawas. Rezekinya tidak datang cepat, tapi menanti waktu matang. Ibarat biji yang ditanam di tanah keras, butuh kesabaran luar biasa sebelum tunasnya menembus bumi. Banyak yang menyerah di tengah jalan karena merasa tak pernah cukup. Padahal dalam diamnya, takdir Pon sedang menyiapkan kejutan besar di ujung perjalanan. Dalam garis kehidupan, orang Pon bukan tipe yang langsung beruntung, tapi mereka dilatih untuk tahan banting, sabar dan kuat menghadapi segala ujian. Leluhur percaya, Tuhan menyembunyikan berkat besar di balik kesulitannya, maka siapapun yang lahir di hari Pon harus menanam keyakinan. Semakin berat jalan hidupnya, semakin tinggi derajat yang sedang disiapkan untuknya. Hidup orang Pon seringkali terasa seolah dikelilingi dinding ujian yang tak pernah runtuh. Dari kecil, mereka sudah diuji lewat kehilangan, penolakan atau kegagalan. Dalam banyak kasus, orang Pon mengalami masa-masa kesepian yang panjang, bahkan merasa tak dimengerti oleh dunia. Namun di balik penderitaan itu tersimpan rahasia besar. Jiwa mereka sedang ditempa menjadi wadah kuat untuk menerima cahaya takdir. Orang Pon yang mampu bertahan di masa-masa tergelap biasanya berubah menjadi sosok yang luar biasa tangguh. Mereka tidak mudah goyah, tidak mudah iri, dan tidak mudah terjatuh dua kali di lubang yang sama. Primbon Jawa menyebut Weton Pon memiliki unsur tanah dan angin. Tanah membuatnya kokoh, sementara angin menjadikannya gelisah dan sulit diam. Inilah sebab mengapa hidupnya penuh perubahan. Bekerja di satu tempat lalu pindah, mencintai lalu ditinggal, berjuang lalu gagal, hanya untuk bangkit lagi dengan versi diri yang lebih kuat. Di titik tertentu, banyak orang Pon justru menemukan ketenangan dalam kesunyian. Mereka belajar memahami bahwa setiap jiwa mereka menjadi semakin halus, batinnya lebih dalam, dan pandangannya terhadap hidup menjadi luas. Ketika hati mereka sudah jernih, barulah energi Pon mulai berbalik. Yang dulu terasa berat berubah menjadi keberuntungan tak terduga. Orang-orang yang dulu meremehkan, justru datang memohon bantuan. Alam seakan membuka pintu-pintu yang dulunya terkunci. Itulah tanda bahwa masa pembalikan Pon telah tiba, dari ujian menuju kemuliaan. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak banyak orang tahu bahwa di balik sikap tenang seorang yang lahir di Weton Pon, tersimpan ikatan batin yang sangat dalam dengan alam leluhur. Orang Pon bukan hanya makhluk dunia, tetapi juga jembatan antara dunia nyata dan alam halus. Mereka sering menjadi perantara, sadar maupun tidak, bagi pesan-pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Banyak orang Pon yang sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kepekaan spiritual. Mereka mudah merasakan perubahan energi di suatu tempat, mudah terharu tanpa sebab, atau sering bermimpi aneh yang kemudian menjadi kenyataan. Bahkan ada yang mampu merasakan kehadiran makhluk halus hanya dengan perubahan suhu udara atau getaran di sekitarnya. Inilah yang disebut dalam ilmu Jawa sebagai rasa sejati, kemampuan batin yang lahir bukan dari belajar, tapi dari warisan leluhur yang hidup dalam darah mereka.
Leluhur orang Pon jarang menampakkan diri secara langsung. Mereka lebih sering berkomunikasi lewat tanda-tanda halus. Suara burung perenjak yang tiba-tiba berbunyi di malam hari, aroma kemenyan yang datang tanpa ada yang membakar, angin sejuk yang berhembus di ruangan tertutup, atau mimpi yang datang berulang kali membawa pesan tertentu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal dari Pamomong, roh penjaga yang mengawasi langkah hidup mereka dari balik tirai gaib. Sayangnya tidak semua orang Pon peka terhadap tanda-tanda itu. Banyak yang menolak atau menganggapnya halusinasi. Padahal semakin mereka menolak semakin berat jalan hidupnya. Sebab Pamomong yang ingin menuntun justru tak bisa bekerja jika sang empunya jiwa menutup hati. Oleh karena itu, para sesepuh Jawa selalu berpesan, Singgala menggerungkok kakek rasa, bakal ditemoni cahaya. Siapa yang mau mendengar suara hatinya akan dipertemukan dengan cahaya petunjuk leluhur. Dalam naskah-naskah kejawen lama disebutkan bahwa orang Pon dijaga oleh energi bumi, roh penjaga yang sifatnya pengasih, penyabar, dan penuntun ke arah kebaikan. Karena itu, tidak heran bila banyak orang Pon yang menjadi sandaran batin bagi sekitarnya. Walau hidupnya sendiri penuh luka, ia mampu menenangkan orang lain. Walau sedang berduka, ia masih bisa menguatkan mereka yang rapuh. Energinya seperti tanah, diam tapi menyerap semua, tenang tapi memberi kehidupan. Namun energi yang besar ini tidak selalu tenang. Bila orang Pon mulai jauh dari doa, lupa bersyukur, dan membiarkan hatinya kotor oleh amarah, iri atau kesombongan, maka energi leluhur itu bisa berubah menjadi ujian batin yang berat. Mereka bisa diganggu mimpi buruk, merasa diawasi, bahkan kehilangan arah dalam hidup. Itulah sebabnya leluhur selalu mengingatkan agar orang Pon rajin menjaga kebersihan batin dan rumahnya. Rumah yang berantakan dan hati yang penuh keluhan akan membuat Pamomong menjauh, dan ketika itu terjadi, hidup orang Pon menjadi hampa dan berat. Untuk mengembalikan keseimbangan itu, orang Pon disarankan sering melakukan laku tapa ringan, berdoa di malam Jumat, menyalakan kemenyan dengan niat baik, ataupun sekedar berdiam diri, merenungi hidup di bawah cahaya, lampu kecil sambil bersyukur. Saat hati mereka kembali tenang, tanda-tanda gaib itu muncul lagi. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menuntun. Dan ketika akhirnya orang Pon menyadari semua ini, mereka akan menemukan satu kebenaran besar, bahwa selama ini mereka tidak pernah berjalan sendiri. Setiap langkah, setiap cobaan, setiap air mata, selalu ada tangan halus yang menuntun di baliknya. Pamomong mereka tidak pernah pergi, hanya menunggu waktu ketika hati siap menerima cahaya. Ketika kesadaran itu tumbuh, hidup orang Pon berubah total. Mereka mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Tidak lagi marah pada nasib, tapi bersyukur atas setiap ujian. Dan di saat itulah energi leluhur benar-benar menyatu dengan jiwanya, menuntun mereka menuju kehidupan yang lebih terang. Rezeki mulai mengalir perlahan, hubungan dengan orang lain membaik, dan yang paling penting, hati mereka menjadi damai. Inilah momen besar dalam hidup seorang Pon, saat ia berhenti melawan takdir dan mulai berjalan bersama takdir. Langit pun terbuka perlahan, memberi restu kepada jiwa yang telah menemukan jalannya kembali. Meski hidupnya sederhana, orang Pon sering memiliki daya tarik alami yang sulit dijelaskan. Banyak yang terpesona tanpa tahu alasannya. Mata mereka membawa keteduhan, ucapan mereka berisi, dan langkah mereka sering disertai hawa lembut yang menenangkan. Primbon menyebut bahwa orang Pon memiliki pancar cahaya bumi, yaitu aura yang lahir dari hasil ketenangan batin dan kesabaran. Semakin lama mereka menanggung penderitaan dengan ikhlas, semakin kuat aura ini memancar. Tak heran banyak orang Pon yang akhirnya disukai atasan, dipercaya dalam pekerjaan, atau dihormati di lingkungannya. Namun di balik itu ada daya spiritual yang bekerja diam-diam. Aura Pon membuat mereka disukai makhluk halus baik, terutama roh penjaga rumah atau tempat keramat. Karena itu mereka sering aman di tempat yang dianggap angker, justru merasa tenang di situ. Tapi ada pesan penting dari para sesepuh. Jangan sekali-kali menyombongkan daya pikat atau kekuatan batin, sebab energi itu bisa berbalik menjadi beban jika digunakan untuk kesombongan. Ketika aura Pon digunakan untuk kebaikan, menolong, menenangkan, dan menguatkan, maka keberkahan akan datang dari segala arah. Tapi bila disalahgunakan untuk pamer atau menipu, pamomongnya akan pergi, dan nasibnya bisa kembali terpuruk. Jadi kunci keberhasilan orang Pon bukanlah mencari kekuatan gaib, melainkan menjaga rendah hati dan ketulusan. Karena dari sanalah kekuatan sejati mereka lahir. Daya tarik spiritual yang mampu membuka jalan menuju derajat tinggi tanpa mereka sadari. Sahabatku yang dirahmati Gusti Allah,
Setelah melewati perjalanan panjang penuh luka, keheningan dan ujian berat, tibalah masa di mana orang Pon mulai menuai hasil dari keteguhan hatinya. Mereka yang dulu hidupnya seolah selalu dipersulit, kini justru menemukan titik balik yang ajaib. Biasanya, perubahan besar ini terjadi di usia matang, antara 35 hingga 45 tahun, saat jiwa mereka sudah ditempa dengan cukup banyak pengalaman dan kesabaran. Di masa ini, kehidupan orang Pon perlahan berubah arah. Roda nasib yang dulu terasa berat mulai berputar ke atas. Rezeki yang dahulu seret kini mengalir lancar, bahkan datang dari sumber yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Peluang baru bermunculan. Pintu-pintu yang dulu tertutup satu persatu terbuka. Yang dulunya dianggap sebelah mata, kini justru dicari banyak orang karena kebijaksanaannya. Dunia seolah membalas setiap air mata dan keikhlasan yang pernah mereka berikan. Bukan hanya harta atau kedudukan yang datang, tapi juga ketenangan batin yang dalam. Orang Pon di fase ini memiliki aura yang berbeda. Wajahnya tampak lebih tenang. Tutur katanya lembut tapi penuh makna, dan kehadirannya membawa kesejukan bagi orang di sekitarnya. Banyak yang tanpa sadar menjadikannya tempat bertanya, tempat bersandar, bahkan tempat mencari petunjuk hidup. Disinilah makna sejati dari derajat yang naik. Bukan sekadar naik secara materi, tapi juga secara spiritual dan sosial. Sesepuh Jawa zaman dulu pernah berkata, "Pon iku tanda wong sing ora cepet suge, nanging yen wis suge ora bakal susah maneh." Artinya orang Pon memang tidak akan cepat kaya. Namun ketika sudah diberi kemapanan oleh Tuhan, maka tidak akan kembali jatuh. Ini karena perjalanan hidup mereka sudah mengajarkan banyak hal. Tentang sabar, tentang rasa syukur, tentang bagaimana menjaga amanah. Luka masa lalu telah menjadi pondasi kuat yang tak mudah runtuh. Ketika orang Pon sampai di titik ini, mereka biasanya tidak lagi bernafsu mengejar dunia. Mereka lebih suka hidup sederhana namun damai. Lebih memilih memberi daripada mengambil. Keberkahan datang bukan karena mereka mengejarnya, melainkan karena mereka sudah menjadi pribadi yang selaras dengan alam dan restu leluhur. Dunia seolah datang menghampiri mereka tanpa harus dikejar. Banyak yang kemudian mendapat kedudukan terhormat. Dalam pekerjaan, mereka sering dipercaya memimpin atau menjadi pengambil keputusan. Dalam masyarakat, mereka dihormati karena kebijaksanaan dan ketulusannya. Dalam ranah spiritual, mereka kerap menjadi tempat orang mencari wejangan dan doa. Mereka menjadi cahaya kecil yang menerangi banyak hati. Tanpa sadar telah menjalankan takdir besar yang diwariskan sejak lahir. Naik derajat bagi orang Pon bukan berarti berlimpah harta semata, tetapi diangkatnya martabat oleh Gusti Allah. Mereka yang dulu diremehkan kini dihormati. Mereka yang dulu disakiti kini dimuliakan. Semua terjadi karena kesetiaan mereka menjaga rasa, tidak mendendam, dan selalu ikhlas menerima jalan hidupnya. Dari situlah energi positif mengalir, menarik keberkahan dari segala arah. Kehidupan orang Pon di masa ini menjadi bukti nyata bahwa sabar bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Setiap air mata yang pernah jatuh menjadi benih keberuntungan. Setiap kesedihan berubah menjadi berkah. Hidup mereka mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa ketika manusia mampu berdamai dengan takdirnya, maka takdir itu sendiri akan berbalik menjadi jalan menuju kemuliaan. Maka bagi Anda yang lahir di bawah weton Pon, jangan menyerah dalam menghadapi beratnya hidup. Semua cobaan yang kini menimpa bukan hukuman, melainkan proses pembentukan. Gusti Allah tengah menyiapkan Anda untuk fase besar dalam hidup, di mana semua kesulitan akan berganti dengan kemudahan, dan semua luka akan berubah menjadi cahaya. Bersabarlah, sebab waktu kebangkitan itu pasti datang. Dan ketika saat itu tiba, Anda akan menyadari, segala air mata dan perjuangan panjang yang dulu terasa menyakitkan, ternyata adalah jalan menuju takdir besar, takdir untuk naik derajat, lahir dan batin. Sahabatku yang dirahmati Allah, weton Pon adalah simbol kehidupan manusia yang diuji, ditempa lalu dimuliakan. Mereka bukan terlahir untuk bersenang-senang, melainkan untuk menimba makna dari setiap luka dan kehilangan. Dalam diamnya, mereka belajar mengerti bahwa setiap kepedihan adalah pesan dari semesta. Dan ketika kesabaran mereka mencapai puncak, langit pun ikut menunduk memberi penghormatan. Rezeki mengalir, pintu terbuka, kedudukan naik, dan nama harum di mata banyak orang. Jadi bagi kamu yang lahir di weton Pon, jangan iri pada mereka yang tampak lebih mudah jalannya. Karena hidupmu bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang kedalaman dan kemuliaan akhir. Teruslah bersyukur. Perbanyak laku kebaikan dan rawat hubunganmu dengan leluhur. Sebab kelak, semua luka akan menjadi tangga menuju takdirmu yang tinggi. Weton Pon bukan sekadar hari lahir.
Ia adalah perjalanan jiwa dari penderitaan menuju kemuliaan, dari kesunyian menuju cahaya. Dan di ujung semua ujian itu tersenyumlah, karena Tuhan sedang menyiapkan mahkota untukmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.